Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan. Ya. Saya minta beberapa dokter spesialis, apakah betul dia itu gay atau bukan. Saya diberitahu alias hukum dikit tidak berlaku. Ya. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan. Ya. Saya minta beberapa dokter spesialis, apakah betul dia itu gay atau bukan. Jaga mulutnya. Hati-hati berbicara. Karena kami nggak terima berbicara bilangnya ngomong dengan Pak Presiden, ngomong hati-hati. Ingatan ya kami lagi. Itu peringatan saya keras Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali viral yaitu Hercules ya, PS Amin Rais. Jadi Hercules ini tidak terima Prabowo Teddy atau Seskap Teddy disenggol oleh Amin Rais. Kita tahu bahwa Amin Rais kemarin ya mengatakan bahwa Seskap Teddy adalah seorang gay, dan ini memuncul berbagai komentar dan reaksi dari masyarakat, termasuk salah satunya adalah Kementerian Komdiji sampai ingin melaporkan Amin Rais, dan sampai sekarang Amin Rais malah disuruh untuk minta maaf, dan Amin Rais tetap tidak mau minta maaf, malah menantang, ayo ya kalau kasus ini mau dibawa ke pengadilan dan Amin Rais dilaporkan, mari dibuktikan kalau memang atau Seskap Teddy itu adalah seorang gay. Dan ini membuat Hercules ya marah ke Amin Rais sampai mengatakan jangan bicara kayak preman pasar. Kita lihat ini persoalan ini tambah memanas ya. Tapi saya enggak ditanyain lagi. Ya, beliau itu Amin Rais itu kita sangat dihormati, angkat jempol. Tapi mungkin karena orang udah tua kali ya, sekarang udah semboyan, jadi artinya keluarin kata-kata yang seolah-olah Pak Presiden itu ngomong dengan Seskap. Ini saya pesan kepada Pak Amin Rais, ya, Bapak itu seorang tokoh, seorang panutan Indonesia, tokoh politik, sudah pernah menjabat ketua MPR, misalnya. Jadi harus bicaranya harus yang pandai, bicaranya santun. Kalau lihat koktel itu anggap anaknya dia. Kan Pak Amin Rais, saya ingatkan Bapak kan punya anak, punya cucu, punya keluarga. Nanti ada yang jolimin lagi. Jadi janganlah kata-kata yang seperti kayak kata-kata orang yang bersekolah. Saya yang preman aja, saya bicara sama seseorang pasti saya santun, pasti saya baik. Apalagi seorang Amin Rais, seorang tokoh besar, saya ingatkan untuk jangan lagi saya bicara kayak anak-anak, kayak preman pasar kaki 5. Saya ingatkan, banyak orang antri itu untuk apa? Banyak orang antri untuk sentir kubinnya. Saya udah cuci tangan saya dari dunia begitu. Saya sekarang namanya berdoa. Jadi saya pesan buat Pak Amin Rais. Jadi hari ulang tahun GILIP yang ke-15 ini, ya, Pak Amin Rais bicara sebagai seorang tokoh nasional, seorang panutan Indonesia. Janganlah bicara kayak premanisme begitu. Ya, Pak Amin Rais ya, saya ingatkan Bapak. Kami menghormati Bapak sebagai tokoh nasional, panutan Indonesia. Jaga mulutnya. Hati-hati berbicara. Karena kami nggak terima berbicara bilangnya ngomong dengan Pak Presiden, ngomong hati-hati. Ingatkan ya kami lagi. Itu peringatan saya keras Bapak. Saya udah nggak boleh tangan saya berdarah lagi. Ingat itu ya. Saya udah cuci tangan tadi di Mekah, sana di Madinah, sana di Haram sana, cuci berkali-kali, gue cuci terus. Saya marah sama Bapak bicara kayak premanisme, kayak orang yang intelektual. Pokok yang dipanutin oleh Indonesia. Terima kasih Pak Amin Rais. Ingatkan punya anaknya Pak Amin Rais, cucu ingatin Bapak ingatin. Akhirnya ingatin ya. Terima kasih Pak Amin Rais. Bukan cuma Pak Amin Rais saja, tetapi Saiful Mujani juga yang mencoba menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo. Saya ingatkan bahwa GILIP akan berdiri di garda depan untuk hadapi Anda. Coba Anda mau coba melengsarkan ini, harus melalui konstitusi. Semua Prabowo dihargai, kita harus hargai konstitusi. Lewat saya. Ya. Jadi ingat itu. Kamu jual saya beli, kamu paksakan saya borong. Hati-hati Anda. Nggak saya enak kayak orang makan cabai pedas. Enak banget. Lo kemarin udah nggak dukun ya, udah kalah dia. Kan udah milik kita, berapa milik kita loh. Milik Indonesia, milik rakyat Indonesia. Nggak ada kalah, nggak ada menang. Milik kita semua. Mari kita jaga. Jangan kayak orang lapar. Turunin. Apa maksulin enak banget. Terus kami ini mau kemanain? Ingat kamu ya, saya ikut ya. Ingatin kamu. Nah, termasuk kroni kelompok-kelompoknya yang kemarin hoax di sana. Turunin lah, Prabowo lah, apalah. Saya ingat kroni yang ada di situ. Saya udah tahu di mana dia tinggal, di mana dia kemana. Aku udah tahu, aku berancam. Dia udah di mana, buka ke mall mana, anaknya kemana, cucunya kemana. Ini saya boleh.
Mohon perhatian. Jadi kepala negara dipilih melalui konstitusi yang sah, resmi dipilih oleh rakyat. Menang 55,8. Jadi perlu proses mekanisme. Jadi gitu ya. Siap. Oke, terima kasih, saya ingatkan kepada kroni-kroni nanti. Namanya Rais, namanya apa? Jaipul Mudamil. Ya. Awas, saya cari kamu 5 menit aku dapat. 5 menit aku dapat. 5 menit. Ya. Saya tergelitik untuk ngasih contoh tentang raja dan anak kecil. Jadi suatu saat raja itu ingin mencari baju yang terbaik. Datanglah para penjahit di seluruh negeri kan. Nah, salah satu penjahit yang paling heboh itu ada yang mengatakan hanya orang jujur yang bisa lihat baju ini. Datanglah ke sana kan. Dia ngukur, lalu suruh buka bajunya kan raja, lalu dikenakan baju itu. Raja bingung, dia kan nggak kenakan apa-apa sebenarnya, tapi karena dia bilang hanya orang jujur yang bisa melihat baju ini, semuanya diam, padahal raja telanjang. Dan pergilah dia dengan bangga, dia memamerkan bajunya kan, sambil mengatakan hanya orang jujur yang bisa melihat baju ini. Tiba-tiba ada kecil bilang, "Weh, raja telanjang," gitu. Nah, barangkali ya, saya tidak ingin mengumpamakan Pak Amin seperti anak kecil itu, tetapi begitulah dalam kehidupan sering kan. Sering sesuatu itu sebenarnya kita tahu, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Atau sesuatu itu menjadi rumor publik, tapi tidak ada yang berani dan mau mengklarifikasinya. Nah, ketika kemudian ada seorang anak kecil yang bernama Amin Rais, maka ya jadi heboh. Ini mohon maaf ya, dengan segala hormat saya tidak ingin jauh dari itu, tetapi silakan. Amin Rais tolak tarik pernyataan siap lanjut pengadilan. Akan minta dokter spesialis buktikan apakah tuduhan pada Seskap Teddy benar atau salah. Aduh, semakin seru aja ya, ini lucu ya. Ini misalnya ini sampai lanjut ke pengadilan gitu ya. Ini akan membagongkan gitu ya. Lain seperti kasus ijazah palsu misalnya ya. Itu kan. Kalau lanjut di pengadilan kan ya tinggal tunjukin ijazah aslinya kalau memang ada gitu kan. Ya walaupun sampai sekarang nggak kunjung ditunjukin ijazah aslinya di pengadilan. Nah, kalau kasus ini misalnya di pengadilan itu apa yang harus ditunjukkan gitu ya. Apa harus nunjukin kejantanan gitu. Blunder kan ya, gitu kan, gitu kan. Jadi apa gitu ya. Nah, tapi nggak mungkin loh ya seorang Amin Rais gitu ya berbicara tanpa bukti yang kuat ya. Ya mungkin beliau berani speak up seperti itu karena mungkin sudah mengantongi bukti-bukti ya dari narasumber, mungkin ya dari teman-teman terdekatnya Bunda Teddy, mungkin Bunda Teddy, apa sama Seskap Teddy. Dan gak sedikit netizen yang percaya dengan pernyataan Mbak Amin Rais ini gitu ya. Ya mungkin netizen juga menilai gitu ya. Mungkin dilihat dari potongan-potongan video ya, banyak kan beredar gitu kan, banyak potongan-potongan video Seskap Teddy yang dari gestur, dari mimik muka gitu kan, yang menunjukkan memang ke arah situ gitu ya. Bahkan saya pernah menulis bahwa LGBT itu udah masuk istana. Artinya apa? Yang melakukan perilaku itu tidak hanya Presiden dan Teddy, yang lain-lain begitu juga. Jadi pejabat-pejabat ini udah rusak. Jadi hal-hal yang begini ini udah terjadi di zamannya SBY. Nah, saya tidak tahu apakah meninggalnya Bu Ani itu karena itu atau karena yang lain. Sekarang Teddy sudah dinaikkan menjadi letnan kolonel. Itu tidak memenuhi syarat. Nanti saya uraikan. Berarti sangat mungkin tahun depan dia akan naik lagi jadi kolonel, berikutnya menjadi brigjen. Artinya betul-betul sudah memenuhi syarat untuk eselon 2.
dia letkol ini eselonnya adalah eselon 4, eselon 3-nya kolonel, eselon 4 letnan kolonel. Jadi dia belum memenuhi syarat lagi untuk ini. Jadi nanti tahun 2027 kemungkinan dia menjadi brigadir jenderal, naik pangkat tiap tahun. Ini merusak, betul-betul merusak sendi-sendi aturan main di militer kita. Negara ini rugi dalam kasus Teddy. Pertama, dia ditempatkan, dia dididik, dikirim ke Amerika untuk mengikuti di Kelapa 1 sekaligus Ranger. Ya. Seharusnya begitu pulang, dia menjadi komandan kompi, aplikasikan ilmu rangernya. Kirim dia ke Papua, pimpin kompinya untuk menghadapi OPM itu. Bukan kemudian, ini dia Kopassus ini, Komando Pasukan Khusus. Bukan tugasnya buka tutup pintu. Seharusnya buka tutup pertempuran, bukan buka tutup pintu. Dan juga bukan pegang-pegang map gitu. Ini dia, tentara ini diciptakan untuk memimpin pertempuran. Untuk tugas perang, bukan tugas-tugas seperti ini. Jadi saya ingin mengingatkan juga bagaimana Mayor Benny Murdani dulu ditawari untuk menjadi pasukan pengawal Presiden Soekarno, Cakrabirawa. Tidak mau, saya pasukan komando. Saya lebih baik ditugaskan untuk tugas negara yang lebih berat daripada ini. Daripada sekedar menjadi tentara yang mengawal Presiden, yang hanya gagah terlihat di istana. Sama dengan Bambang Wijonarko, ajudan Presiden Soekarno, yang akan dinaikkan pangkatnya menjadi Brigjen oleh Presiden Soekarno. Dia tolak. Saya belum sesko, Pak. Jadi tidak memungkinkan saya untuk itu. Ini orang-orang hebat, seharusnya Teddy mengikuti itu. Dia belum memenuhi syarat semuanya. Jadi kalau misalnya lulusan Akademi Militer tahun 2011, untuk menjadi letkol itu butuh waktu 18 tahun dari sejak dia dilantik. Itu pun dengan catatan, dia sudah lulus, pertamanya adalah pendidikan pengembangan spesialisasi. Kemudian di Kelapa 1. Oke, dia sudah di Kelapa 1 di Amerika, tapi di Kelapa 2 tidak. Sasquad tidak. Jadi seharusnya Teddy baru akan menjadi letnan kolonel harus 23 tahun lagi. Berarti baru sekitar tahun 2034 baru memenuhi persyaratan dia untuk menjadi letnan kolonel. Gimana ceritanya bisa jadi guru ngaji, Pak Prabowo? Itu long story, ya panjang ceritanya. Gimana ceritanya? Ya, waktu kita di Jordan lah, sama-sama di Jordan. Ya. Saya kan sebelumnya... 98 berarti ya? 98. Ya. Sebelum itu kan sudah kenal dari 94, 95 udah. Mulai kenal-kenal gitu, beliau kan sering bikin pengajian di Kopassus tuh kan, markas Kopassus. Ya. Waktu itu masih junior lah, masih umur 20, umur 24, 25 waktu itu. Ya, nah saya kebetulan juga ya, istilahnya mau menuntut ilmu lah, ke Jordan juga. Oke, sekolah. Ya, sekolah. Nggak tahu cerita, ternyata Bang Margono tuh diundang sama Prabowo untuk berkunjung ke Jordan. Nah, karena Bang Sumargono ini tahu saya, waktu itu ada Ustadz Khalil Ridwan, macam-macam, itu dipanggil. Dia tahu saya di sana, dia panggil, Sambo, kamu di mana? Nah, saya di Aman, dia bilang, datanglah ini ke Hotel Meridian atau apa, datang sore kemari kan. Udah saya datang, ya, saya kasih tahu tempatnya, ternyata di ruang saya begitu masuk, udah ada kumpul banyak orang, ada Bang Margono, ya, ada Ustadz yang lain, Khalil Ridwan, ternyata ada juga Prabowo, waktu itu loh ada Prabowo gitu. Nah disitulah mulai kenal agak mulai dekat, gitu. Itu Bang Sumargono bilang kepada Pak Prabowo, Mas ini di Jordan harus belajar agama lah gitu. Mumpung di sini ada sahabat kita Ustadz Sambo, belajar sama beliau, kira-kira gitulah. Akhirnya ya semenjak itu, setelah selesai itu ya seringlah ketemu, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. 2014 ketemu lagi. Baru intens lagi? Baru intens lagi. Apa yang mempertemukan? Waktu itu sekjen PKS namanya Taufik Ridho, teman saya di Jordan, dia lulusan Jordan. Itu saya di satu kamar sama beliau, apa istilahnya? Kos? Bukan kos, apa? Asrama? Numpang. Oh, gitu. Saya numpang. Oke. Nah, ketika waktu itu dia jadi sekjen PKS. Nah, PKS itu 2014 kan dukung Prabowo. Oke. Panggil Taufik Ridho, Ustaz Sambo kemari, kita dukung Prabowo nih. Ustaz harus dampingi beliau nih, gitu. Nah, disitulah ketemu kembali. Oke. Nah, setelah diajak tokoh PKS itu, sekjen waktu itu, akhirnya ketemu Prabowo, Ustaz Sambo di sini ya. Nah, itulah dia bilang, itu sempatnya juga, ini guru saya, cuman saya nggak lulus-lulus. Itu seperti pernyataan itu. Tapi 2014 itu pure urusan politik ya? Urusan politik. Nggak ngaji lagi? Nggak pernah ngaji lagi. Oke. Ya, tapi kan kita kalau ketemu sering ingatkan, ayo kita sholat, ayo kita apa kan. Oke. Nah, setelah itu cukup intens ya? Belum lagi intens. Selesai dia gagal, ya saya balik lagi ke dunia dakwah gitu loh. Dia balik. Nah, kembali lagi 2016. Di situ mulai intensnya saat ketika kita dukung gubernur waktu itu. Nah, di situ itulah paling mulai intens itu di situlah. Ya, kita dukung gubernur yang sama waktu itu. Nah, disitulah saya jumpa Pak Amin. Jadi saya jumpa Pak Amin ini sebenarnya jadi saya kenal Pak Amin itu justru dimulai 2016 itu. Bukan dari jauh-jauh belum gitu lah. Nah, ketemunya di Kertanegara.
di rumah Prabowo waktu kita sedang sibuk-sibuk mau menentukan Anies sebagai calon gubernur dari Partai Gerindra kan. Di situ justru Prabowo lah yang mengenalkan saya kepada Pak Amin. Ini Pak Amin, ini salam guru saya dulu di Bogor, di Jordan. Pak Prabowo menganggap Pak Amin sebagai apa dan bagaimana sebaliknya? Kalau kita jujur, Pak Prabowo itu mengaku Pak Amin sebagai ayatullah, dia bilang. Ini ayatullah guru politik saya, dia bilang gitu. Kemudian sampai pernyataan Pak Amin yang terbaru mengenai hubungan pribadi antara Pak Prabowo dengan Teddy Indrawijaya, menurut Ustadz Sambo itu puncak dari apa yang dirasakan Pak Amin atau ada situasi lain? Ya sebenarnya kalau saya pikir lagi-lagi ke concernnya Pak Amin ini kan dua hal sebenarnya. Satu, ya tetap lagi-lagi kebangsaan. Dia berharap Pak Prabowo ini di zaman Pak Prabowo ini Indonesia harus bener kan kira-kira gitu. Sebagaimana cita-cita kita dulu, kita sering ngobrol, itu kan gitu. Itu yang harapan Pak. Tapi kan makin kemari kan ternyata harapan itu kan tidak terwujud gitu loh, yang dilihat Pak. Malah kan Pak Amin malah agak cukup keras kan mengapa Pak Prabowo menjadi kelanggutan Jokowi kan gitu. Itu yang keras sekali kan Pak Amin ngomong itu kan. Jadi gitu kan. Jadi lagi-lagi kepentingan bangsa. Jadi harapan besar kita taruh kepada Prabowo gitu sebagai teman dan juga sebagai anak bangsa. Tapi kok makin kemari, kok makin kesono kan gitu. Ada kekecewaan. Ada kekecewaan di situ. Kok nggak cocok dengan ini? Pak Amin kan terus ngingat di video-videonya kan. Kita nggak bisa masuk kan. Kita berapa kali ngundang Pak Prabowo, kita ajukan surat supaya kita pengen audiensi Partai Umat gitu loh. Terus kita ajukan surat supaya ikut bisa datang di acara kita kan. Kita nggak ada respon. Oke, Pak Amin kan ya karena tidak bisa masuk memberikan nasihat dari dalam, ya Pak Amin bikin konten-konten mengingatkan dari luar kan gitu. Oke. Tapi mengapa ada tuduhan yang sifatnya personal, Ustaz? Nah, jadi sebenarnya lagi-lagi kembali di situ. Ya, jadi lagi-lagi concern. Jadi saya bilang tadi belum ya. Pertama kan satu concernnya di kebangsaan. Kedua kan concernnya ya karena kedekatan gitu loh, kecintaan beliau kepada Pak Prabowo. Gitu. Itu sebenarnya intinya di situ. Ya istilah saya bukan mantan lah, tapi tetap ada hubungan lah ya kan. Kita kemana persahabatan nggak pernah putus kan. Kalau Pak Prabowo kan selalu hubungannya tetap selalu personal itu tetap dijaga oleh Pak Amin, gitu kan. Jadi walaupun kita mungkin beda politik, tapi kedekatan itu tetap dijaga, tetap menganggap Pak Prabowo sebagai sahabat kan. Maka beliau ingatkan terus kan. Nah jadi gitu. Nah makanya peristiwa ini kan bergulir sebenarnya bukan sekarang. Pak Amin sudah menyebutkan 3 bulan yang lalu. Saya ingat betul. Silakan dibuka channel beliau itu. Itu udah jelas bunyi kalimatnya. Awasi Teddy. Itu udah jelas itu. Harapan Pak Presiden untuk bisa menggerakkan ekonomi juga di momen pasca Lebaran ini. Pak Maman berarti pure anggaran dari UMKM ya itu? Enggak, ini pos anggarannya semua di pokoknya ada. Pokoknya ada. Ya, pokoknya ada. Bro Anies, pembangunan jembatan ini dananya dari mana? Pokoknya ada. Mas Anies. Jadi begini teman-teman. Sekarang itu ya kita tuh nggak perlu susah-susah ya. Kalau mau kritik pemerintah, kritik apa itu anggota DPR, kementerian atau segala macam lah gitu ya, kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Udah kita nggak perlu lagi pakai data lagi, nggak perlu udah. Apalagi kita sampai riset ke sana kemari, terus cari link yang bisa dipertanggungjawabkan, nggak perlu lagi tuh, nggak perlu benar-benar. Udah, pokoknya kita kritik pemerintah, posting aja, udah gitu. Nanti kalau ada yang tanya gitu kan ya. Cuma kritik-kritik aja, tapi nggak ada datanya, tapi nggak ada link bisa diterjemahkan. Mana datanya, mana linknya, jawab aja. Pokoknya jawab aja gitu. Pokoknya ada. Jawab aja lagi, pokoknya ada. Emang dia aja yang bisa ngomong. Rumpi deh. Bener-bener gitu. Aduh, cengtet. Mulai sekarang kayaknya kalau gue bikin konten nggak perlu riset deh. Gue usah ngapain. Capek. Mending gue ngebacot aja. Terus habis itu kalau ada yang nanya, mana referensinya? Mana datanya? Ya pokoknya ada. Orang dia aja boleh, masa gue nggak boleh gitu?